Bro, kamu tuh jangan bikin situasi itu tambah panas. Jangan ngeblokade jalur penting. Yang ribut kalian, yang susah seluruh dunia. Selat Hormuz lagi. Kasusnya belum kelar-kelar tuh. Kali ini China bersuara dan menyuruh Iran untuk ngebuka Selat Hormuz. Gimana nih ceritanya? Apakah sekarang Xi Jinping sama Donald Trump sudah bestian? Tentu tidak. 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty 休息。Yuk ikutan tour bareng Intan Dynasty dan Xiao Village di Changjiajie, Fenghuang, Furong di bulan September, di Chongqing dan Chengdu pada bulan November. Ini musim yang enak banget ya, karena China itu lagi autumn, lagi bagus-bagusnya. Intan juga sudah arrange trip ini se-comfortable mungkin. Misalkan trip Chengdu Chongqing, dari Indonesia kita landing ke Chengdu, dari Chengdu ke Chongqing kita naik bullet train, dari Chongqing kita balik ke Indonesia. Jadi waktunya itu nggak habis di jalan, nggak capek di jalan. Sekali-kali lah kita itu kasih reward buat diri sendiri. Makan dan hotel juga kita pilihkan yang enak-enak. Teman-teman bisa cek itinerary-nya di deskripsi, mau ke Chongqing atau Chengdu. Kalau teman-teman kesulitan bisa komen mau Chengdu atau mau Changjiajie. Di deskripsi juga sudah ada WA-nya kalau teman-teman pengen tanya-tanya langsung sama admin tour juga bisa. Selain makannya, kulinernya, tentu saja destinasi wisatanya nggak kaleng-kaleng dong. Bahkan kita ke Uhosrin loh. Uhosrin itu tempat wajibnya pecinta samkok ya. Kita bakal ngegibahin samkok di sana. Oke, let's start! Situasi dunia lagi tegang banget ya, harga minyak naik, kapal-kapal itu takut lewat laut, gegara Amerika dan Iran itu lagi saling gertak. Terus tiba-tiba terdengar kabar Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi muncul di Beijing buat ketemu Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Dan timingnya ini bukan kebetulan ya, cuman seminggu dari meeting antara Donald Trump dan Xi Jinping, yang mana dua raksasa besar dunia itu bakal dijadwalkan untuk bertemu pada tanggal 14 sampai 15 Mei. Banyak analisis menilai langkah Iran ini kayak dia itu datang dulu, dia bisik-bisik dulu sebelum orang penting itu tiba. Ya, sekarang kita tahu sendiri ya, memang Selat Hormuz itu lagi panas-panasnya. Lawang Selat Hormuz itu kan jalur super penting yang jadi tempat lewatnya hampir 1/5 pasokan minyak dan gas dunia. Kalau selat ini bermasalah, efeknya bukan cuman Iran dan Amerika doang yang kena. Harga BBM dunia ikut melompat. Makanya ketika Iran datang ke China, dunia langsung memperhatikan. Menurut Iranian Student News Agency, dalam pertemuan itu Araghchi bilang kalau bro, Iran sama China itu dari dulu sudah bestie loh, dan kerjasama kita itu lebih kuat di momen seperti ini. Itu bahasa diplomatis ya, kalau pakai bahasa tongkrongan, kalau diterjemahkan itu kira-kira, bro, dunia itu sekarang lagi ngeliat kita loh. Kamu jangan pindah kubu ya. Tetap bestian ya kita ya. Kita itu hau pengyuk plek-plekan. Iran juga menegaskan mestinya itu dia kepingin damai juga dengan keputusan yang adil ya. Ya aku mau damai, tapi ya nggak mau dong dipaksa-paksa menerima syarat yang nguntungin pihak sono. Lah sekarang masalahnya ini ketegangan ini bukan konflik yang biasa, bukan cuman sekedar konflik Iran dan Israel. Konflik mereka itu sudah mengganggu infrastruktur dan energi di dunia. Jalur perdagangan minyak terganggu, harga bahan bakar melunjak, harga pupuk naik, dan banyak negara mulai khawatir ekonomi global bisa masuk resesi. Dan kalau ekonomi global goyang, China juga ikutan kena. Meskipun loh ya, China itu dapat akses khusus untuk lewat Selat Hormuz ya, tapi sama aja, ujung-ujungnya kena juga imbasnya. Jadi China itu posisinya itu sekarang kayak seorang teman yang berada di tengah-tengah dua sahabat yang lagi berantem. China posisinya bingung dong. Dia itu kan ya sudah seluruh dunia tahu ya kalau dia sama Iran itu bestian. Tapi kalau ngebela Iran ya seluruh dunia rusak.
Wang Yi itu sampai bilang pakai bahasa to the point-nya itu kayak gini, bro, kamu tuh jangan bikin situasi itu tambah panas, jangan ngeblokade jalur penting, balik lagi ke meja perundingan, yang ribut kalian, yang susah seluruh dunia. China tentu saja nggak kepingin ya konflik ini semakin melebar, dan yang ngebikin pertemuan penting ini adalah fakta bahwa ini merupakan kunjungan pertama Arakci ke China pasca perang pecah pada tanggal 28 Februari, karena selama ini mereka itu ya komunikasinya itu by phone. Lah sekarang mereka itu sampai mau ke Beijing. Ini kayak menandakan bahwa situasinya benar-benar serius. Menurut laporan dari Beijing, jurnalis Katrina Yi mengatakan bahwa Iran membawa 3 tujuan besar dalam kunjungan ini. Pertama, mereka kepingin menjelaskan posisi Iran di perang ini. Iran tuh pengen mengatakan, yang cari ribut bukan kita loh. Bahkan Iran itu maunya berdamai. Tapi ya damainya kita nggak mau dong damai yang disetir sama Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, Iran tuh kepengen memastikan bahwa hubungan mereka itu tetap kuat sebelum Trump datang ke China minggu depan. Tiga, Iran kepengen memastikan dukungan ekonomi dan diplomatik China itu tidak goyah ya, karena Iran tahu kalau misalkan China itu menjauh dari Iran, ya Iran bakal susah. Kenapa kok Iran datangnya sekarang? Seminggu sebelum Xi Jinping dan Donald Trump ketemu. Karena Iran kepingin memastikan ya Beijing itu tidak membuat kesepakatan dengan Amerika yang nantinya akan merugikan Iran. Bahasa gampangnya, Iran itu takut ntar setelah China dan Amerika ketemu, mereka ngobrol, ujung-ujungnya Iran kamu ngalah aja deh. Makanya Iran datang dulu, ini kayak semacam briefing sebelum meeting besar. Di sisi lain Amerika itu terus intens menekan Beijing untuk merayu Iran ngebuka Selat Hormuz. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio minta Beijing menekan Iran supaya buka Selat Hormuz karena sejak perang itu akses ditutup dan efeknya yang merasakan adalah dunia. Harga bahan bakar naik, pengiriman energi terganggu, dan banyak negara panik soal pasokan minyak dunia. Lah Amerika sendiri juga berulah ya pada bulan April ya pas gencatan senjata itu. Amerika malah memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran dan memaksa Iran menerima syarat-syarat dalam perundingan damai. Jadi sekarang dua pihak itu sama-sama saling menekan. Iran itu menekan lewat Selat Hormuz dan Amerika itu menekan lewat blokade-blokade dan sanksi. Meanwhile China batin, lah kalau kalian nggak berhenti ya ekonomi dunia ambyar. FYI ya, gara-gara konflik ini China itu ikutan kena. Lah Amerika itu loh antah berantah ya tiba-tiba itu ngasih sanksi terhadap perusahaan-perusahaan China yang dituduh ngebeli minyak di Iran seharga miliaran dolar. Yang mana dibales dong sama China. Kementerian Perdagangan China itu memerintahkan supaya perusahaan-perusahaan yang dikasih sanksi itu untuk tidak mematuhi sanksi itu. Nah loh, seorang analis hubungan internasional Ma Xiaolin mengungkapkan ya, Iran itu berharap ya China itu bisa jadi mediator yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Yang mana situasi sekarang ini aneh banget loh guys. Damai kagak, perang ya enggak, tapi nggak ada negosiasi yang lagi berlangsung. Donald Trump bahkan sempat memberhentikan sementara operasi militer Amerika yang sebelumnya dipakai buat mengawal kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz. Soalnya situasi di sana itu makin tegang dan mulai berbahaya ya buat jalur perdagangan dunia. Sebelumnya militer Amerika itu mengklaim ya bahwa mereka itu menenggelamkan kapal Iran yang dianggap mencoba mengganggu misi pengawalan tersebut. Bukan cuman itu, United Arab Emirates juga melaporkan adanya serangan drone dan rudal yang memicu kebakaran di kilang minyak mereka. Yang mana ini semua dibantah sama Iran. Iran bilang bahwa mereka tuh tidak terlibat semua dalam masalah-masalah ini. Tapi ya tetap aja seluruh dunia pada merinding. Nah yang menarik, Pakistan itu pernah mencoba menjadi penengah antara Iran dan Amerika di perundingan Islamabad pada 11-12 April, tapi ya hasilnya nihil karena Amerika tuh maunya Iran itu berhenti total mengembangkan uranium, yang mana Iran nggak mau. Ya udah, dan sebelum ada pihak yang mau ngalah ya drama berlanjut terus. Sekarang
mata seluruh dunia itu tertuju kepada China, berharap kepada China supaya dia bisa meredakan konflik ini. Ya, kalau ini gagal pun mestinya ya satu-satunya cara ya Donald Bebek itu suruh turun tahta. Orang dia yang ngebikin keributan ini. Bener nggak guys? Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.